Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Senin ya, tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sebenarnya saya ingin membuat video trading saya ini pada hari ini itu membedakan ya antara trader saham sama penjudi saham gitu ya. Karena dari kemarin saya lihat baca di media sosial, baca di grup-grup gitu, banyak yang ngebahas tentang trading saham tuh judi, bedanya judi sama saham tuh apa, gambling sama trading tuh gimana gitu. Nah, pada trading ini saya sebenarnya ingin menjawab secara praktek ya, jadi nggak teori. Kalau teori kadang-kadang saya tuh apa ya, ngomong doang gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan yang mencolok dari trader saham sama penjudi saham. Kalau sahamnya kita semua sepakat ya itu halal. Jadi transaksi jual dan beli, investasi saham, transaksi jual dan beli saham itu halal ya teman-teman ya. Kan kalau di saham kan syaratnya apa sih secara hukum Islam gitu ya, misalnya kan ada apa keterbukaan harga, ada penjual dan pembeli, lalu ada apa namanya dagang yang ada barang yang diperdagangkan gitu ya. Nah itu secara hukum transaksinya gitu. Nah yang kita masuk lagi ke sifat-sifat dari individunya itu ya, yang sering sebenarnya kalau diperhatiin secara jelas tuh yang sering diperdebatkan tuh pelakunya gitu ya. Pelakunya memperlakukan trading tuh gimana sih gitu. Kayak misalnya contoh gini, kalau misalnya teman-teman main tebak-tebakan gitu ya, misalnya tebak gambar gitu ya, tebak-tebakan gitu, untung-untungan gitu. Nah, itu bisa dikatakan judi. Misalnya ada mobil lewat gitu ya, ada di suatu ruangan gitu ya, di suatu ruangan terus saya sama teman saya bilang, "Ayo taruhan ya yang keluar, yang orang keluar terakhir nih cewek apa cowok gitu." Nah, misalnya saya bertaruh cowok, yang teman saya bertaruh cewek gitu. Ternyata yang keluar misalnya si cewek gitu, berarti saya kalah kan. Nah berarti itu saya harus misalnya bayar untung-untungan gitu kan, nggak ada analisanya, nggak ada nggak ada tekniknya yang digunakan, murni asal untung-untungan gitu. Nah itu ya sebenarnya yang diperdebatkan kan, antara si yang suka bilang trader itu penjudi ya, itu sebenarnya yang sering diperdebatkan. Nah ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan secara langsung perbedaan antara trader beneran, maksudnya trader dengan analisa dan riset gitu ya, sama penjudi saham gitu. Nah oke, jadi simak aja video saya, semoga video saya bisa jadi referensi ya teman-teman. Dan ini murni disclaimer on menurut pendapat saya pribadi dan menurut pengalaman saya pribadi. Oke, ciao. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya antara trader saham sama penjudi saham gitu ya. Pertama ya, saya akan ngebahas tentang trader saham. Biasanya trader saham yang sudah misalnya udah berpengalaman, mereka itu sudah mempunyai satu teknik atau satu metode yang mereka sudah kuasai, lalu sudah menganalisa, sudah membuat riset, sudah mempunyai indeks pribadi, udah tahu win rate-nya berapa persen yang akan mereka dapat gitu, peluangnya untungnya berapa persen, peluang kerugiannya berapa persen. Nah itu udah mereka uji coba dan udah mereka lakukan berulang-ulang ya teman-teman. Nah, jadi teknik yang saya gunakan di sini ada open sama dengan low, itu diajarkan oleh Pak Fier. Teman-teman silakan cek nanti IG-nya Pak Fier apa itu open sama dengan low. Nah, kenapa open sama dengan low? Karena open sama dengan low itu adalah ilmu pasti di saham ya. Ilmu pasti di saham karena memang sudah win rate-nya itu di atas 70% ya, 70%. Jadi misalnya muncul 10 saham yang benarnya 7, salahnya 3 gitu ya. Nah, itu biasanya win rate-nya udah berulang-ulang gitu. Oke, jadi kita masuk ya. Ini yang dilakukan oleh trader yang udah berpengalaman misalnya ya. Oke, itu muncul ACES, BMRI, BBRI, GGRM ya. Nah, jadi kebanyakan perbankan, karena perbankan saya nggak mau ambil. Nah, di sini saya masih ngeliat-liat, ngecek ya. Ini SDPC. Saya selalu memperhatikan bid offer. Perhitungan saya untuk membeli saham itu dari pertama open sama dengan low, lalu open bid dan offer. Nah, kalau SDPC lihat ya, bidnya 39.000 banding 29.000. Artinya memang supply-nya hari ini banyak ya. Tapi saya nanti dulu karena belum muncul di DSI.
Kenapa DSI? Karena DSI ini adalah alat yang saya gunakan untuk screener saham ya. Nah, itu muncul GRPM. Saya masuk satu lot karena di situ saya belum di luar indeks pribadi saya. Jadi saya belum tahu GRPM, jadi saya menggunakan spekulasi di GRPM, tetapi dengan satu lot ya teman-teman. Nggak pakai beneran lot gede. Ibaratnya, nah ini spekulasi saya di GRPM. Nah, yang berikutnya yang saya incar tuh sebenarnya SDPC nih. SDPC, kenapa SDPC? Karena lihat dia open sama dengan low dan bid offernya bagus ya. Lalu Tron ini juga bagus, tapi saya nggak mau ngambil karena bukan indeks pribadi. Saya nggak mau spekulasi. Beda sama GRPM ya, tadi GRPM karena memang penasaran aja, jadi saya berikutnya nggak mau spekulasi. Nah, di sinilah bedanya ya. Di sini saya ketat ya. Di sini saya ketat sekali untuk memilih saham ya. Nah, di sini saya memperhatikan terus SDPC, Semil juga bukan indeks pribadi saya. Saya nggak mau ngambil dulu. GRPM udah naik ke 84 ya. Tadi saya masuk di 84 tuh. Nah, ini SDPC. Nah, ini udah mulai rame nih ya kalau kayak gini ya. Nah, ini lihat ya teman-teman, bitnya udah mulai nambah ya, 43.000 banding 34.000. Jadi, nah pergerakan harganya juga udah mulai bergerak. Makanya dari itu saya memilih untuk membeli masuk ke SDPC ini ya di harga 164. Alasannya karena saya open sama dengan low dan SDPC itu adalah indeks pribadi saya. Jadi saya dulu udah sering dagang di sini gitu. Jadi saya nggak spekulasi kalau nggak untung-untungan ya teman-teman, karena memang ini udah open sama dengan low dan udah memenuhi kriteria saya ya pribadi ya. Dan di DSI juga udah mulai muncul tuh SDPC. Nah, makanya saya masuk di situ ya. Di situ. Nah, ini masih harganya di 164, bid offernya masih bagus. Perhitungan saya masih tetap melihat bid offernya masih bagus ya, 41.000 banding 37.000. Risikonya gimana? Kan penjudi itu nggak punya risiko ya. Nah, risikonya gimana? Risikonya itu saya akan jual karena target harian saya 1-2%, berarti saya akan menjual rugi ketika harganya sampai ke 161 teman-teman. Yaitu kalau misalnya udah loss 1,8%-an ya kira-kira, karena target harian saya 1-2%. Untungnya gimana nih planning saya kan? Kalau planning saya dijual di sekitaran 167 atau 168 kalau dikasih. 167 itu kalau dari 164 itu keuntungannya sekitar 1,8% ya teman-teman. Jadi sebenarnya udah jelas ya, kalau scalping itu juga sebenarnya punya trading plan, udah punya metode, punya analisa dan riset. Cuman dari hanya singkat ya mereka menganalisanya kadang-kadang tuh. Kalau ini kan hitungannya menit ya, ini udah menit 7 nih. Udah menit 7. Beda sama investasi. Kalau investasi memang dia mungkin bisa sampai seminggu menganalisa nyari saham yang ini. Kalau scalpingnya begini ya teman-teman, jadi cepat untuk menganalisanya. Ini udah, nah ini 164-nya udah mulai direspon. Tadi ini saya cepetin ya teman-teman, karena tadi ada telepon di menit 3 tuh, jadi keputus. Dan baru masuk lagi tadi saya di menit 6 apa 5 ya tadi ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini udah 164, masih lama karena nggak terlalu volatile ya di situ ya. Nah, ini sebenarnya saya udah siap-siap nih, karena bid offernya hampir seimbang tuh, 47 banding 42 nih. Saya sebenarnya udah siap-siap kalau terjadi apa-apa gitu ya. Jadi ini bagian dari risk management saya pribadi teman-teman. Nah, ternyata 164-nya ditebelin, bidnya makin jauh lagi, jadi 48.000 banding 42.000 ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Karena di sini saya bukan yang untung-untungan ya, karena memang open sama dengan low, bid offernya bagus, dan indeks pribadi saya ya udah menurut saya udah masuk ke kriteria saya ya semuanya ya. Nah, itu udah naik lagi ke 165. 105 itu berarti udah naik 0,6 ya, sekitar 0,6 ya teman-teman, sekitar 0,6. Kita lihat ya 165-nya apakah akan direspon. Nah, di sini saya siap-siap aja jual gitu kan,
kalau misalnya nggak ada respon, karena ini agak lambat, nggak kayak biasanya ya. Kalau biasanya sahamnya agak cepat gitu ya. Nah itu ternyata 165 nya udah ada yang respon, nah udah pindah ke bid. Di sini saya udah untung kan, sebenarnya saya bisa jual. Nah 16 nya tiba-tiba ada yang nge-HK lagi, udah cuma 1,22%. Nah tadi kan target saya di 167 kan, syukur-syukur kalau dikasih 168 gitu. Oke, jadi di sini saya akhirnya jual ya di 167, karena itu 167 nya udah mulai tipis, tapi saya tunggu dulu, saya nggak mau ngejemur. Nah itu ditebelin ya. Nah saya di sini berharap 168 nya habis. Nah itu udah naik ke 168, tapi ternyata 167 nya tipis, dan nah ditebelin lagi, jadi tunggu dulu. Jadi di sini saya nggak merasa berjudi ya, nggak merasa untung-untungan segala macam, karena memang ya udah begini ininya ya, metodenya ya. Dan yang paling penting berdoa ya teman-teman. Semuanya atas kehendak Tuhan ya. Dan kita ikhtiar aja nih, itu kan ikhtiar ya. Nah ini sebenarnya udah sesuai plan kan sebenarnya saya kan, cuman saya nunggu gitu karena perhitungan saya, karena bitnya ternyata itu tipis ya, jadi tipis, akhirnya saya buang di 167. Nah itu akhirnya barang saya laku, dan itulah trader ya, trader saham. Nah kali ini saya akan mempraktekkan kalau seorang penjudi ya, atau gambler ya. Oke, ini saya pura-pura ya ceritanya ya. Wah ini kayaknya saham apa nih, saham apa ya, oh ini ya, coba ya saya lihat. Katanya sih kalau kata orang nih, merhatiin dari running trade bisa cuan nih ya kan. Kalau masuk pasar saham itu gampang jadi orang kaya ya. Coba deh kita coba-coba. Beli saham apa ya yang muncul tuh? Fok apaan tuh ya? Fok sama apa ini? Waduh udah naik 200%. Wah ini kalau saya beli ini, saya akan bisa cuan satu tiknya berapa nih? Wah saya masuk aja, saya beli. Nah waduh, ini Raffi saya tadi nggak arah nggak ya? Ini sih kayaknya bakal naik lagi nih sampai arah nih. Fok ini apa sih? Nah ini pasti arah nih, ini arah nih kayaknya nih. Arah masuk supaya nggak ketinggalan, supaya jadi orang kaya cepat nih kita nih. Oke, jadi saya beli saham tadi Fokwe sama Raffi. Tinggal tungguin aja ya. Siapa tahu ini bakal arah nih semuanya nih. Saya bisa bawa untung sehari bisa 30%. Waduh, kalau misalnya 30% sehari, sebulan udah 600%. Wah, ini saya bisa jadi orang kaya nih. Wah, asik nih main saham nih. Yes, saya menemukan cara untuk jadi kaya cepat. Ini Raffi, Fok. Lah kok minus semua ini? Minus 0,79%, minus 4%. Loh kok jadi minus semua ya? Bukannya ini bakal arah ya tadi ya? Ini kan naik kenceng nih. Naik sampai 12%, ini sampai 2000%. Kok jadi saya minus-minus ini? Nanti saya berharap dulu deh. Saya akan berharap ini semoga naik. Ini harganya udah naik nih. Yes, saya untung gede. Saya bisa untung gede. Wah, udah cuan 4% banyak. Saya jual aja deh di 22 deh. Saya jual-jual, caranya gitu ya. Oh gitu ya, saya cara jual di 22 ya. Oke, saya udah cuan 4%. Yes, gampang banget ya main saham ya. Kalau kayak gini terus mas, setiap hari saya bisa cuannya gampang ini. Saya bisa jadi orang kaya nih bulan depan nih. Asik sih kalau kayak gini sih. Saya nggak perlu belajar apa-apa. Saya nggak perlu belajar fundamental analisis kata orang-orang. Baca laporan keuangan ribet. Belajar technical analisis, tarik garis sana sini. Ini saya cuma begini aja udah bisa cuan. Ngapain saya belajar kayak gitu? Udahlah. Ini saya akan menjadi orang hebat main saham ya. Oke, itu Raffi. Nah, Raffi saya masih minus ya.
masih minus 2% ya. Tapi tadi kalau saya totalin di, nah ini Fox masih belum untung belum rugi. Udah sih, begini apa yang harus saya lakukan ya? Aduh, bingung banget saya ya. Apa yang saya harus selalu lakukan ya kalau kayak gini ya? Ini Raffi sih kayaknya arah nih, bakal arah, dia udah naik sampai 26%. Fox 26% ya. Raffi Raffi juga udah naik sampai 13%. Bahasa bakal arah nih. Ntar lagi nih. Tungguin aja kali ya. Tungguin dulu deh. Tapi kok lama banget ya. Aduh, saya nggak sabar nih. Nggak sabar banget saya nungguinnya ya. Itu dari tadi harganya di sini aja. Tadi saya masuk 74. Kayaknya sih bakal arah nih. Bakal sampai ke 80 harganya nih kayaknya nih. Aduh, benar-benar ya. Bosen lagi saya nih. Kayak harusnya sih saya cuan nih. Tadi aja di Fox W saya cuan banyak, masa di sini nggak cuan sih? Aduh. Nah, ini 72-nya udah mulai habis nih. Coba Fox. Kalau Fox saham apa lagi nih? Saya masuk di 127 tadi. Harganya di 126. Ya rugi 1 detik. Ini apa yang harus saya lakukan ya kalau kayak gini? Bukannya main saham itu selalu untung ya? Udahlah, saya bosen. Ini udah minus 1,57 sama 2,7. Kalau saya totalin sama cuan tadi, udahlah jual aja lah, saya bosen. Kayaknya sih bakal arah sebenarnya, tapi saya udah bosen gimana ya. Nah, ini fokus saya jual aja deh. Udah jual ngasal aja deh. Ternyata gitu, gampang ternyata main saham, tinggal lihat sahamnya, beli aja asal udah bisa cuan. Kalau kayak gini mah gue nggak usah kerja ya, tiap hari aja gue kayak begini terus-terusan cuan 4%, 10%, 30%, tunggu di arah. Pokoknya gampang deh, nggak perlu belajar yang ribet-ribet, nggak perlu belajar yang lain-lain kata orang-orang, pokoknya tinggal beli 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 cuan cuan cuan. Nah udah selesai dah gue. Oke deh. Nah, jadi itu ya teman-teman bisa dilihat ya perbedaan antara si trader saham sama si penjudi saham gitu ya. Kalau penjudi saham ya jelas ya teman-teman, dia biasanya masuk market nggak tahu apa-apa. Pertama nggak punya ilmunya nih ya. Yang kedua dia memakai harapan ya, berharap nih kalau gue beli saham ini bakal naik sekian 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 tanpa memikirkan risiko. Yang ketiga, mereka nggak mau belajar ya, dia nggak pernah riset, nggak pernah nganalisa, nggak pernah belajar cari referensi sana sini. Yang penting dia tahu ya udah begitu masuk market main saham gitu ya, bisa dia menyebutnya main saham ya teman-teman. Main saham, dia beli saham. Yang paling bahaya begitu dia untung gitu. Nah begitu dia untung tanpa tahu kenapa alasannya dia bisa untung gitu ya, nah itu yang bahaya tuh. Besok dia masuk market ya boncos ya teman-teman. Mereka selalu berpikir ya udah cuan 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 gitu, nggak mau belajar. Nah itu yang susah tuh. Begitu untung ya bagus gitu kan, untung kan, begitu rugi nah nanti pasti mereka rata-rata marah-marah ini nyalahin market biasanya ya. Biasanya yang saya sering temuin tuh kayak gitu ya, karena mereka nggak punya ilmunya kan, nggak punya ilmu. Misalnya open sama dengan low gitu ya, kenapa loss gitu, misalnya karena telat beli, karena telat jual gitu ya. Nah, buru-buru cut loss gitu, nggak punya 9 RDN. Nah, psikologis ya. Nah itu aja ya teman-teman ya. Jadi itu ya menurut saya pribadi perbedaan antara trader saham sama
penjudi saham ya. Kalau sahamnya ya kita sepakat halal ya, jual beli saham tuh halal ya, karena ada barang, jelas ya, ada barang yang diperjualbelikan, ada keterbukaan harga, ada pembeli dan penjual. Nah itu udah insya Allah udah ini ya, udah masuk kategori halal lah gitu. Oke, jadi itu aja. Semoga video saya ini menjadi referensi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari Senin ini tanggal 7 Agustus ya teman-teman bisa profit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy to for today.